Halo, perkenalkan saya Abraham Bangoelo dari program studi Agribisnis dengan NIM 2223046. Di sini saya akan mengerjakan tugas ekonomi makro dengan tema atau judul materi saya pada hari ini yaitu pengangguran. Nah, bagaimana kita memahami pengangguran di sektor ekonomi? Yang pertama itu kita harus memahami pengangguran dari tingkat pengangguran global diperkiraan 5,1% di tahun 2024. Ini mempengaruhi stabilitas ekonomi, kesejahteraan sosial, dan mata pencarian individu. Pemahaman seluruh kita harus memahami seluruhnya ini karena sangat penting untuk kita bagaimana kita mengetahui kondisi ekonomi kita pada saat ini. Nah, kenapa kita harus perlu memahami kondisi pengangguran pada saat ini? Karena dengan adanya pengangguran, maka tingkat pendapatan, tingkat kestabilan ekonomi, kesejahteraan masyarakat baik secara sosial maupun finansial itu sangat dipengaruhi oleh tingkat pengangguran yang ada. Yang berikut kita akan mendefinisikan pengangguran dari segi ruang lingkup dan jenisnya. Nah, dari segi menganggur, mencari pekerjaan secara aktif, mampu dan tersedia. Nah, menganggur ini istilahnya dia hanya menganggur karena sedang mencari pekerjaan dan dia selalu aktif, tapi tidak dengan pekerjaan tetap. Dia menganggur istilahnya dia memiliki pekerjaan, tapi pekerjaannya ini tidak jangka panjang atau tidak tetap. Ada pengangguran friksional, bersifat sementara, terjadi dua pekerjaan. Misalnya baru lulus, misalnya dia anak sekolah. Nah, dia menganggur karena dia sedang sibuk dengan tugas dan tanggung jawabnya dia di pekerjaan lain. Misalnya dia sibuk ke sekolah, kuliah. Nah, dia untuk penganggurannya ini dia hanya pengangguran berskala sementara saja, tidak pengangguran yang berkelanjutan yang jangka panjang. Nah, ada pengangguran struktural. Nah, ini akibat tidak adanya keterampilan dan pekerjaan. Ketika pekerjaan tidak ada dan keterampilan tidak ada, ini sangat kalau kita lihat secara struktur ini mendefinisikan sebuah pengangguran yang sangat-sangat tidak wajib untuk kita ikuti. Karena dia menganggur bukan karena tidak ada karena pekerjaannya yang sulit, tetapi dia tidak memiliki keterampilan atau keahlian untuk bekerja. Jadi dia hanya memilih jalan kehidupannya sebagai seorang penganggur. Ada yang keempat, pengangguran siklus akibat krisis atau penurunan ekonomi. Nah, akibat krisis atau penurunan ekonomi yang dimaksud ini yaitu di mana suatu daerah mengalami krisis atau penurunan ekonomi secara signifikan, misalnya seperti terjadinya serangan alam, entah itu banjir, seroja. Nah, dengan adanya itu maka banyak-banyak pabrik yang akan tutup atau tenaga lapangan pekerjaan itu tidak akan beroperasi lagi sehingga banyak pengangguran yang di PHK atau putusan kerja sementara. Nah, yang berikut kita akan melihat dari pendorong utama pengangguran, yaitu yang pertama kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi ini tidak diragu lagi untuk salah satu unsur yang mendorong pengangguran itu sangat di apa? Pengangguran itu sangat 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 tidak dilihat, maksudnya tidak dipergunakan. Nah, kemajuan teknologi misalnya, teknologi bisa saja mengganti tenaga kerja manusia seperti robot. Dia bisa mengubah dari di mana teknologi ini tidak membutuhkan lagi namanya tenaga manusia. Contohnya seperti di bidang pertanian seperti panen, tanam, mereka tidak membutuhkan lagi yang namanya tenaga sumber daya manusia, tapi mereka sudah membangun teknologi di mana yang bekerja itu bukanlah tenaga manusia tapi tenaga mesin. Penurunan ekonomi seperti kemarin pemerintah Indonesia itu terkena dampak COVID-19. Nah, itu adalah salah satu di mana kebijakan pemerintah untuk membatasi di mana pekerjaan itu tidak boleh lebih dari 8 jam atau lapangan-lapangan kerja itu tidak boleh beroperasi secara maksimal karena adanya apa penyebab dari COVID-19 ini PHK atau putusan hubungan kerja ini secara massal demi pandemi COVID-19. Nah, yang berikut ada globalisasi dan perdagangan.
Globalisasi dan perdagangan itu merupakan suatu kompetisi import mengejar pekerjaan manufaktur atau lainnya pekerjaan lokal. Dengan adanya globalisasi dan perdagangan internasional, maka perusahaan-perusahaan manufaktur di Indonesia atau di lokal itu yang misalnya terjadi perusahaan manufaktur di Indonesia, itu mereka tidak lagi untuk beroperasi, tapi mereka lebih mengharap kepada import-import dari luar, sehingga mereka hanya menghasilkan barang-barang yang siap dipakai atau barang yang sudah jadi. Jadi mereka tidak memproduksi barang lagi, tapi mereka hanya mengimpor barang jadi dari luar. Itu salah satu yang mempengaruhi pekerjaan manufaktur. Dan di situ ketika pekerjaan manufaktur itu sudah berharap kepada impor, maka pengangguran juga akan semakin tinggi karena perusahaan-perusahaan itu tidak membutuhkan lagi tenaga kerja yang sangat banyak, signifikan. Yang kedua itu, yang keempat, ketidakcocokan keterampilan. Nah, keterampilan ini sangat dibutuhkan di dalam dunia pekerjaan. Apabila kita tidak cocok dengan apa yang perusahaan mau, misalnya kita memiliki keterampilan di bidang bidang kuliner, tapi kuliner di perusahaan kuliner di Indonesia ini sangat terbatas dan tidak terlalu dibutuhkan, maka pengangguran itu akan semakin tinggi karena mereka memiliki talenta yang tidak dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan. Dampak ekonomi pengangguran tinggi yaitu 2% penurunan PDB. Setiap setiap 1% kenaikan pengangguran menurunkan PDB sebesar 2%. Yang kedua itu 1% pendapatan pajak. Penurunan pendapatan dan konsumsi mengurangi pendapatan pemerintah, di mana para perusahaan-perusahaan ketika tidak beroperasi lagi, maka pemerintah juga tidak akan mendapatkan pendapatan pajak dari perusahaan-perusahaan itu. Yang ketiga, 30% pengeluaran publik, biaya tunjangan pengangguran dan program kesejahteraan meningkat. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Shalom.